Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa asfiyaihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah, para masyayikh, para habaib, para sadah, para ulama, hadirin, hadirat, jamaah Riyadul Jannah, semoga diberkahi oleh Allah, semoga dikumpulkan bersama Rasulullah, semoga diberi kecintaan kepada Nabi-Nya Allah, semoga didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hadir pada malam ini mungkin sudah 4 kali atau 5 kali ya kami hadir di sini. Pertama, kami akan mengangkat satu hadis. Suatu ketika ada seorang sahabat tunanetra bernama Abdullah bin Ummi Maktum, berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami seorang laki-laki yang tidak bisa melihat. Kami tidak mempunyai teman yang membantu kami, menuntun kami, menjaga kami untuk berjalan menuju masjid. Bolehkah kami sholat di rumah? Karena kami tidak bisa melihat, tunanetra, tidak ada satu orang pun yang menuntun kami." Kemudian Rasulullah mengiyakan, memperbolehkan, memaklumi, karena dalam keadaan udzur fisik, yakni tidak bisa melihat. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum pergi, dipanggil oleh Nabi, "Wahai Abdullah, ketika masjid dikumandangkan azan, kamu masih bisa mendengar atau tidak?" "Masih ya Rasulullah." "Kalau masih bisa mendengar adzan yang ada di masjid, berarti jarak antara Abdullah dengan masjid masih dijangkau. Maka sebaiknya lakukan sholat jamaah di masjid, meskipun tidak ada orang yang menuntunnya. Karena azan di masjid masih bisa didengar. Azan ketika itu tidak pakai mikrofon, tidak pakai pengeras suara. Jadi kalau bisa terdengar berarti jaraknya masih terjangkau. Oleh karena itu Abdullah bin Ummi Maktum dijelaskan Nabi sebaiknya tetap sholat di masjid. Hadis
riwayat Shahihu Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia itu dalam kondisi berat atau ringan, sakit atau sehat, cukup atau kekurangan, menderita atau bahagia, kuat atau lemah, tetap harus berlomba-lomba mencapai kebaikan yang paling mulia, paling afdol, paling utama. Infiru khifafan wasiqalan, berangkatlah meskipun ringan dan berat. Infiru khifafan wasiqalan, berangkatlah keadaan ringan dan keadaan berat. Orang mencapai kesempurnaan kebaikan itu justru ketika kebaikan itu berat. Sholat sunnah ketika sehat itu luar biasa. Tapi sholat sunnah ketika sakit lebih luar biasa. Bersedekah ketika kaya itu biasa. Bersedekah ketika kekurangan luar biasa. Berzikir ketika tenang itu biasa. Tapi berzikir ketika diterpa berbagai problem hidup luar biasa. Khusyuk dalam keadaan cukup biasa, tapi khusyuk dalam keadaan kekurangan luar biasa. Ini tolak ukur kebaikan yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran ada lafaz man. Man itu di dalam Al-Quran berjumlah 861 kali. Man di dalam Al-Quran berjumlah 861 kali. Ada man yang dimaksudkan Allah, man khalaqas samawati, Allah yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqas samawati dan sebagainya. Ada man yang dimaksudkan adalah binatang, faminhum may yamshi ala batni, ada binatang yang berjalan di atas perut. Wa minhum may yamshi ala rijlain, ada binatang yang berjalan di atas dua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba, ada binatang yang berjalan di atas 4 kaki. Ini Al-Quran menyebutnya dengan kata man. Jadi man itu kadang makhluk berakal, kadang makhluk tidak berakal, kadang Allah yang dimaksudkan. Itu di dalam Al-Quran berjumlah 861 kali. Anehnya, man yang pertama di dalam Al-Quran dan man yang terakhir itu ceritanya buruk semua. Tidak ada cerita yang baik. Man pertama kali di Al-Quran itu tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara orang-orang manusia
Ada orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hakikatnya dia bukan orang beriman. Jadi man pertama kali disebut dalam Al-Quran tentang orang munafik. Belum menyebut man yang lain. Itu pertama kali di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yaitu orang munafik yang mengaku iman padahal dia bukan orang beriman. Mengaku alim padahal dia bukan orang alim. Mengaku wali padahal dia bukan walinya Allah. Mengaku syekh padahal dia bukan syekh. Mengaku seorang ulama padahal dia bukan seorang ulama. Itu disebut dalam Al-Quran. Pertama adalah orang munafik. Yang kedua adalah man yang terakhir dalam Al-Quran. Itu juga ceritanya tidak baik. Terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yaitu orang yang amalnya sedikit, tidak berbobot. Amalnya itu bobotnya ringan, sedikit sekali amalnya. Jarang berzikir, jarang baca Al-Quran, jarang bersedekah, jarang bersilaturahim, jarang bertawadu, jarang bersyukur, jarang bersabar, temperamental, pemberontak, agresif, pembohong dan sebagainya. Akhirnya bobot amal baiknya itu ringan, kebaikannya tidak berbobot. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang bobot amalnya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah jurang di neraka hawiyah, jurang yang dalam, neraka jahanam. Itu man yang terakhir dalam Al-Quran. Setelah itu tidak ada kata man dalam Al-Quran. Setelah ayat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, sudah tidak ada lagi kata man dalam Al-Quran sampai akhir surat, sampai akhir Al-Quran. Jadi man dalam Al-Quran itu mencapai 861. Yang pertama cerita orang munafik, yang terakhir cerita orang yang amalnya tidak berbobot. Ceritanya begitu. Maka dengan istiqomah kita sholawat kepada Nabi ini, semoga kita ini termasuk mangsakulat mawazinuhu, orang yang timbangan amalnya berbobot, ilmunya berbobot, sedekahnya berbobot, syukurnya berbobot, tafakurnya berbobot, zikirnya berbobot, semua itu mangsakulat mawazinuhu. Ada seorang yang menggambarkan itu berbobot itu dengan ilmu. Ada ahli sejarah namanya Ibnu Asakir, pengarang Tarikhu Madinati Dimashqa, 80 jilid, sejarah kota Damaskus. Itu kitab 80 jilid. Kami lihat di jilid 13. Di situ diterangkan ada seseorang yang kencing di tempat yang sunyi, di tempat yang bongkor. Tahu bongkor? Tempat yang tidak ada penghuninya. Angker, kira-kira angker, tapi itu bukan angker.
istilahnya tempat yang sunyi, tidak ada penghuninya, bongkor. Dia kencing di situ melihat seekor ular. Lalu dia spontan refleks, dia membunuh ular itu. Ternyata ular itu bukan ular sembarangan. Dia sedang kencing melihat ular, lalu dia bertindak membunuh ular itu. Setelah membunuh ular itu, dia dibawa oleh makhluk yang tidak jelas. Dia digondol, dia disamber oleh makhluk yang tidak jelas, dibawa di satu tempat. Ternyata komunitas jin di sana. Komunitas jin. Lalu jin yang ada di sana menuntut, berteriak, ini orang membunuh sahabat kita. Ternyata ular tadi itu ular jin. Ini manusia membunuh sahabat kita, maka ini manusia harus kita bunuh. Naqtuluh. Jin-jin itu berteriak, mari kita membunuh orang ini, karena orang ini telah membunuh sahabat kita, telah membunuh jin di antara kita. Untung di antara jin itu ada yang cerdas. Jangan terburu-buru menghakimi orang ini. Kita laporkan kepada hakim kita. Kita laporkan kepada kiai kita. Kita laporkan kepada ulama kita. Maka manusia ini dibawa beramai-ramai oleh jin, dibawa pada kiainya jin. Kiainya jin disebutkan Syekhun kabirul lihyah, berjenggot. Syekhun kabirul lihyah, berjenggot. Abyaduha, putih jenggotnya. Berjenggot, putih jenggotnya. Kemudian dituntut orang ini, wahai kiai, wahai hakim, ini orang membunuh kita, membunuh di antara kita yaitu jin. Untungnya hakimnya cerdas, kiainya cerdas. Kiainya tidak kiai proposal, cerdas sekali. Untungnya kiainya ini cerdas, tidak dikena suap, tidak dipengaruhi oleh uang. Kiainya cerdas, lalu dia tanya, nah, ketika jin ini dibunuh, bentuknya apa? Lalu mereka berteriak, wahai kiai, wahai hakim, ini jin di antara kita dibunuh oleh manusia sedang menjelma bentuk ular. Maka kiainya mengatakan, kalau begitu tidak bisa ini manusia dihakimi, karena saya mendengar dari Nabi sendiri. Saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda yang artinya, dan barang siapa di antara kamu jin yang berubah rupa, tidak aslinya, tidak bentuk jin yang aslinya, berubah rupa, kemudian dibunuh oleh orang, maka orang yang membunuhnya itu tidak bisa dituntut. Fala syai'a ala qatilih, maka tidak bisa dituntut manusia yang membunuhnya, karena salahnya sendiri. Ini jin berubah bentuk. Orang kan tidak tahu kalau ini jin, taunya kan ular. Maka manusia yang membunuhnya tidak bisa dituntut. Khalluhu, lepaskan orang ini. Ini untungnya jinnya intelek. Ini untungnya jinnya ini intelek, berilmu, seorang ulama, tahu hadis. Maka ada beberapa kumpulan hadis yang diriwayatkan rawi-rawinya jin. Anda bisa baca dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Itu ada beberapa bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dari jin. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi orang itu bisa berbuat baik karena ilmu, bisa menghakimi dengan baik karena ilmu, bisa melakukan kearifan karena ilmu, bisa bijaksana karena ilmu.
Itu satu. Yang kedua, ada orang yang bisa melakukan kebaikan, bisa berlomba-lomba mencapai kebaikan yang paling afdal. Yang kedua adalah karena ibadah. Ibnu Taimiyah itu seorang ulama, menjadi kiblatnya orang Wahabi. Ibnu Taimiyah, ketika Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki polemik dengan Wahabi dalam bukunya Mafahim Yajibu Antussoha, beliau banyak mengkutip dari Ibnu Taimiyah. Jadi menyanggah lawan dengan imamnya lawan sendiri. Itu taktiknya Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya baca di dalam karya Ibnu Taimiyah, namanya Majmu'ul Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Di situ dijelaskan ada seorang wali bernama Abdul Wahid bin Zaid. Itu seorang wali yang punya penyakit lumpuh separuh, hemiplegia. Tahu penyakit hemiplegia? Itu penyakit lumpuh separuh. Dalam bahasa Arabnya itu falij. Falij itu artinya lumpuh separuh. Ini Abdul Wahid kalau wudu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempurnaan wudu. Maka kalau wudu lumpuhnya sembuh. Setelah wudu kembali lumpuh. Jadi dia tidak minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan selamanya, tidak. Tapi sembuhkan saat-saat tertentu untuk mencapai kesempurnaan wudu. Kami lebih afdal kalau keadaannya tidak lumpuh, wudu kami bisa sempurna. Maka beliau minta kepada Allah, beliau dikabulkan oleh Allah kalau wudu lumpuhnya itu sembuh. Setelah wudu kembali lumpuh. Itu tiap hari. Namanya siapa? Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Jadi dia sakit mencapai kesempurnaan. Imran bin Husain, ada lagi sahabat bernama siapa? Imran bin Husain. Dijelaskan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin. Imran bin Husain itu 30 tahun berak kencing di tempat tidur. Sahabat Nabi. Beliau terkenal dengan doa yang sangat mustajab. Beliau bukan pengurus NU. Beliau bukan Suriah. Beliau bukan mursyid tariqah. Tapi beliau itu terkenal dengan doa yang mustajab. Tapi beliau itu tidur kencing berak 30 tahun di atas tempat tidur. Kemudian ada orang bertanya, kenapa engkau Imran bin Husain tidak meminta kepada Allah diberi kesembuhan? Kata beliau, kami bahagia dengan keadaan ini. Karena apa? Selama kami sakit seperti ini, banyak orang, banyak kunjungan, bukan manusia, malaikat bertamu kepada saya, malaikat ziarah kepada saya, malaikat memberi salam kepada saya karena saya dalam keadaan sakit. Ini Imran bin Husain. Di balik penderitaan 30 tahun itu justru membawa kehadiran para malaikat. Ini luar biasa. Karena apa? Karena beliau dalam keadaan berat masih berlomba-lomba tanafus, berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba dalam kebaikan meskipun dalam keadaan berat. Keadaan apa? Berat. Ad-Dahabi itu mencatat dalam kitab Al-Kabair, khusus kumpulan dosa-dosa besar, punya kitab Al-Kabair.
Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yaitu preventif dari dosa-dosa besar. Pernah ayah kami menghadiahkan kitab itu kepada Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan, karena Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan itu tetangga kami, aslinya dari Lasem. Kiai Siddiq melahirkan Kiai Ahmad Siddiq juga tetangga kami, aslinya dari Lasem. Kiai Haji Ali Maksum juga tetangga kami. Jadi Rois Am itu beberapa kali dari Lasem, ya. Kiai Ahmad Siddiq itu juga ayahnya Lasem. Kiai Haji Ali Maksum juga asli Lasem. Kemudian Abdul Siddiq, Mahfud Siddiq itu ayahnya juga dari Lasem. Itu beberapa kali. Ad-Dahabi itu mencatat ada ulama namanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau itu rumahnya secara geografis itu letaknya itu di bawah, seperti perumahan di mana itu kalau di sini. Rumah yang dataran tinggi, jadi di atas ada rumah, di bawah ada rumah. Di sini daerah mana itu? Jambuluwo ya. Jambuluwo, terus ya Pujon dah ya, Pujon ya. Itu Sahal bin Abdillah, itu rumahnya secara geografis, struktur tanahnya beliau itu di bawah. Di atasnya itu rumahnya orang Yahudi. Rumahnya orang Yahudi itu WC-nya, sapi tanknya itu bocor. Jadi orang Yahudi itu kalau berak, jatuhnya kotoran itu di rumahnya Ki Sahal. Jadi kalau berak jam 12 malam, jatuh di rumahnya Ki Sahal membersihkan. Mendadak berak habis maghrib membersihkan lagi. Berak habis isya membersihkan lagi. Berak habis subuh membersihkan lagi. Dan itu Ki Sahal tidak memprotes dan tidak membuka itu kepada orang lain. Suatu ketika orang Yahudi itu bertamu ke rumahnya Ki Sahal. Tahu Ki Sahal sedang membersihkan kotoran. Terkejut orang Yahudi ini. Kiai, ini kotoran dari mana ini Kiai? Dari rumah kamu. Maaf Kiai, kami tidak tahu Kiai. Sudah berapa hari Kiai? Ya lebih 20 tahun. Sudah lebih 20 tahun. Disabarkan oleh Kiai Sahal. Ini kalau Kiai partai nggak mungkin kuat seperti ini. Nggak kuat ini. Pasti protes nih karena melanggar lingkungan hidup. Melanggar AMDAL, iya kan? Pasti melanggar AMDAL. Tapi oleh Kiai Sahal dibiarkan. Ini enggak lama kok, baru 20 tahun lebih sedikit. Akhirnya orang Yahudi ini terpesona dengan kesabaran Kiai Sahal, dia masuk Islam dan seluruh keluarganya masuk Islam. Subhanallah. Ini karena apa? Kecanggihan ulama dulu ketika menata, men-setting, memanage bagaimana mengambil hati manusia. Ini luar biasa. Ya. Itu namanya infiru khifafan wasiqolat. Berangkatlah keadaan ringan dan keadaan berat. Ringan dan berat berangkat. Itu luar biasa. Disebutkan di dalam satu kitab, beberapa ulama mencatat, disebutkan dalam beberapa kitab, ada satu kitab ya, menyebutkan tentang ulama yang Masya Allah hidupnya ini hanya untuk ilmu. Ulama yang hidupnya hanya untuk ilmu. Ki Hazim Asy'ari itu waktunya untuk ilman wa amalan,
ilmu dan amal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ilmu dan amal, ilman wa amalan. Imam Ghazali ilman wa amalan, hanya ilmu dan amal. Para habaib ya, para sadah, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu guru besar ulama Indonesia, ikonnya ulama Indonesia. Beliau mengarang Fawaidul Janiyah tentang usul qawaid usul fikih. Beliau mengarang Ad-Durrul Mandud fi Syarhi Sunani Abi Dawud 30 jilid. Masih bentuk manuskrip, belum dicetak sampai sekarang. Itu karangannya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama terbesar ahli sanad dunia, musnidud dunia, 3 besar ulama dunia. Salah satunya adalah dari Indonesia, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu Syekh Yasin, Masya Allah, seorang ulama, jualan warung kecil-kecilan. Syekh Yasin jualan minuman semacam apa ya, aqua ya, kecil-kecilan, sederhana. Beliau tidak punya tender-tender yang besar, tidak pernah mikir tender beliau, tidak pernah apalagi proyek-proyek jembatan, malah tidak mikir beliau. Sederhana sekali beliau. Ilmu sebesar itu sederhana. Di Malaysia itu ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Adi bin Ja'far. Saya dikasih tahu oleh Ki Thaifur Purworejo, murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu kalau kepingin bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau mediatornya itu melalui ulama Malaysia tadi, yang namanya Ali bin Ja'far Al-Haddad kalau tidak salah. Jadi Ali bin Ja'far Al-Haddad mengajak Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki masuk di dalam satu kamar, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ini ulama di Malaysia tidak punya rumah, kos, tidak punya rumah, kos. Memang ada lagu namanya Nasib Anak Kos, tapi itu bukan itu yang dimaksudkan. Ini ulama tidak punya rumah, luar biasa, tapi seorang wali yang dihormati oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad Amin Al-Harari, seorang ulama Ethiopia yang sekarang masih hidup di Makkah, mengarang kitab Hadaiqur Raw wa Raihan, 32 jilid tafsir, mengarang syarah Muslim 25 jilid kalau tidak salah. Kami juga ada di pondok kami perpustakaan. Itu ulama dari Ethiopia, tidak punya rumah, tidak punya rumah. Seperti itu ulama yang kelas-kelas ya, tidak punya rumah, apalagi kredit mobil malah nggak mikir, tidak punya rumah. Ini betul-betul ulama yang disegani, ulama yang disegani, dimuliakan Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Berat hidupnya tapi luar biasa, berat hidupnya tapi luar biasa. Saya kemarin di India menyerahkan risalah kami berjudul Risalatul Hindi. Kami mengumpulkan peristiwa-peristiwa India, saya kasih nama Risalatul Hindi. Kemudian kami bawa ke India, kami serahkan pada ulama sana yang menyarah Adabul Mufrad. Di Imam Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, itu disyarah oleh ulama India. Kami sowan untuk memberikan naskah itu kepada beliau. Kami datang ke Indonesia mengumpulkan lagi tentang Nasihatul Junud. Sekarang sudah dicetak. Risalah kami berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara, khusus tentara.
Jadi kitab khusus apa? Tentara. Ini penting sekali. Sebelum kitab Nasihatul Junud, kami punya risalah lagi yang kami beri judul Al-Alim wal-Alam. Al-Alim wal-Alam. Sebelumnya ada judul kami yang namanya Ayyuhan Nas. Itu khusus tentang hadis-hadis organ. Hadis-hadis organ. Jadi organ-organ mulai dari kepala sampai kaki, ya, yang ada di dalam hadis. Saya beri judul Ayyuhan Nas, wahai segenap manusia. Ada lagi risalah kami yang berjudul Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Nah, kami tulis di dalam Al-Alim Al-Alam. Kami kutip dari, ada kitab namanya Tazkiratul Hufat. Itu kitab mengumpulkan ulama-ulama yang hafal hadis. Karya Az-Zahabi yang mengarang Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala, Az-Zahabi. Ada karangannya Tazkiratul Hufat, kumpulan orang-orang yang hafal hadis. Di situ ada ulama bernama Ahmad bin Mahdi, itu ahli hadis. Suatu ketika ulama ini kedatangan seorang wanita yang hamil. Kiai Ahmad, kami sebelumnya mohon maaf, kami ini hamil bukan hasil perkawinan, tapi bukan juga hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Bukan hasil perkawinan, bukan hasil perzinaan, tapi hasil dari pemerkosaan. Kami diancam orang, kami diperkosa orang, hingga kami hamil. Untuk menutup malu kami, untuk menutup beban kami, untuk meringankan psikis kami, kami cerita kepada orang bahwa penjenengan suami saya, penjenengan Syekh Ahmad suami saya. Kira-kira kalau antum yang dibegitukan marah atau enggak? Tapi Syekh Ahmad tidak marah. Melihat wanita ini dianiaya, didolimi. Dia tidak berbuat zina, tapi didolimi, diancam orang, dianiaya orang, disedihkan orang. Maka Syekh Ahmad ini mau disebut-sebut sebagai suaminya. Ini wanita tidak dikenal oleh beliau, rumahnya jauh. Begitu wanita ini melahirkan bayi, Syekh Ahmad banyak tamu. Tamu untuk memberi ucapan selamat atas kelahiran putra Syekh Ahmad. Banyak tamu yang nyumbang, bawa gula, bawa beras. Ya, kalau di sini bawa apa kalau tahu? Sabun, ya, popok, susu dan sebagainya, nyumbang pada Syekh Ahmad karena beliau dianugerahi Allah, diberi nikmat oleh Allah berupa kelahiran anak. Oleh beliau kirim uang kepada wanita ini. Tiap bulan 2 dinar emas. Tiap bulan berapa? 2 dinar emas. Padahal bukan istrinya, bukan anaknya. Beliau kirim 2 dinar emas. Sampai 2 tahun. Berapa berarti? 2 dinar emas kali 2 tahun, berarti kali 24 bulan. Berarti berapa? 48 dinar emas. Atas takdir Allah, qada qadarnya Allah, bayi umur 2 tahun itu meninggal dunia. Tapi wanita ini wanita jujur. Wanita ini wanita jujur, tidak pernah bikin stempel palsu.
tidak pernah bikin stempel palsu, tidak pernah mengajukan proposal palsu. Tapi wanita ini jujur, tidak ada famlet Darul Aitam yang tidak ada anak yatimnya, tidak pernah mengaku-ngaku biro-biro yang fiktif. Ini wanita jujur. Akhirnya matur kepada Kiai Ahmad, ulama yang hafal hadis, Kiai, anak kami dipanggil oleh Allah, yakni meninggal dunia. Uang yang engkau berikan selama 2 tahun, 2 dinar emas kali 24 bulan, yakni 48 dinar, kami kembalikan Kiai. Syekh Ahmad bukan orang yang suka uang, dia suka al-bari. Al-bari, Anda itu tawassul ke Al-Bari atau tawassul ke BRI? Lain. Kalau butuh uang itu kepada Al-Bari atau kepada BRI? Ada Al-Bari, ada BRI. Saya pernah ditanya, tawassul di kuburan wali dengan tawassul di BRI, cairnya uang cepat mana? Saya bingung jawabnya. Ini uang oleh Syekh Ahmad ditolak. Wahai wanita, saya ini yang menyedekahi anakmu. Kalau anakmu meninggal dunia, ya warisannya itu jatuh di ibunya. Ambil uang itu. Subhanallah. Ini kebaikan yang dilakukan dengan berat. Karena apa? Dia diisukan sebagai suami, padahal bukan suami. Beliau menafkahi anak yang bukan anaknya sendiri. Beliau melindungi wanita yang bukan istrinya. Itu kan berat. Infiru khifafan wasiqala. Ini orang-orang pencari afdol, pencari amal yang paling afdol. Ada seorang yang bernama Zirikli, itu penulis kitab Al-A'lam. Al-A'lam karya Az-Zirikli. Itu dulu ada wanita pada ulama salaf, era ulama salaf, namanya Jamilah Al-Hamdaniyah. Jamilah Al-Hamdaniyah, keturunan Hamdan, maka disebut Jamilah Al-Hamdaniyah. Ini wanita tidak mau kawin. Tidak mau kawin. Beliau kaya, ahli bersedekah. Takut kalau punya suami menguasai, karakternya beda, nanti dia tidak bisa bersedekah. Daripada spekulasi dapat suami yang tidak senang sedekah, lebih baik dia tidak menikah, karena dia hobinya bersedekah. Ada wanita seperti itu. Namanya siapa? Jamilah Al-Hamdaniyah. Diceritakan oleh Az-Zirikli dalam bukunya Al-A'lam. Wanita ini berangkat menunaikan haji bersama 400 budak wanita. Dibiayai semua. 400 budak wanita. Sampai di Makkah, beliau ini menaburkan uang di atas Ka'bah 10.000 dinar emas, ditabur-taburkan di atas Ka'bah. Namanya siapa? Jamilah Al-Hamdaniyah. Entah itu tindakan yang beradab atau tidak beradab, yang jelas dia itu dermawan. Lepas tindakannya itu etikanya benar atau tidak benar, karena menaburkan uang di atas Ka'bah itu mungkin kalau dilihat dari sopan santun kurang baik ya. Tapi dia itu karena dermawan, jadi uang itu ditebarkan di atas Ka'bah. Berjumlah berapa? 10.000 dinar emas. Luar biasa. Namanya Jamilah Al-Hamdaniyah. Luar biasa. Ini ulama dulu. Jadi dia beramal itu yang lebih sulit. Ya kalau kita itu amal, cari yang enteng-enteng. Ada masjid dibangun, semua nyumbangnya doa semua.
Istighosah terus, tidak ada yang nyumbang uang. Masjid dibangun semua istighosah, tidak ada yang keluar uang. Panitianya juga nggak keluar uang, istighosah semua. Kira-kira gimana masjidnya? Walad dolin. Masjidnya jadi atau enggak itu? Semua nyumbang doa. Kamu nggak nyumbang apa Pak Haji? Saya nyumbang doa. Kamu nyumbang apa? Doa. Saya nyumbang apa? Doa. Semua nyumbang doa. Masjid diistighosahi terus. Tidak ada real, amal yang real. Baik, sholawat itu baik, berzikir itu baik. Imam Busiri ahli zikir, Sahibul Burdah. Apalagi kalau Yusuf An-Nabhani, itu Masya Allah ulama yang paling gemar sholawat. Beliau banyak mengarang kitab-kitab tentang sholawat. Syawahidul Haq fil istighosah bisayyidil Haliq, tentang istighosah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menulis kitab tentang sholawat berjudul Sa'adatud Darain, kebahagiaan dunia dan akhirat melalui sholawat. Itu ada kitab satu jilid berjudul Sa'adatud Darain. Ada lagi kitab yang judulnya adalah Man Ra'a Rasulullah, khusus kumpulan orang-orang yang mimpi bertemu Rasulullah. Itu ada satu jilid. Kitab khusus daftar orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ adalah Abdul Hamid Kashik. Abdul Hamid Kashik itu ulama Mesir, pakar tafsir. Itu juga disebut orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah juga ulama dari Mesir, Abdul Halim Mahmud, rektor Al-Azhar kalau tidak salah, itu juga pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada kitab namanya Man Ra'a, Mu'jamu Man Ra'a Rasulullah, ensiklopedi orang-orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu usahakan, latih amal itu yang berat, bukan hanya yang ringan. Meskipun agama itu menghendaki kita ringan, tapi agama Islam itu bukan hanya menghendaki yang ringan, tapi juga menuntut kita untuk meningkatkan pada amal yang lebih berat asalkan dijangkau oleh kita. Betul ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul ayat fattaqullaha mastata'tum. Tapi kita tidak boleh mengaku-ngaku kemampuan saya sebatas ini, Kiai. Nyumbangnya itu 3.000 semua. Masjidnya itu butuhnya 3 miliar. Semua nyumbangnya 3.000 rupiah. Ditanya, kok nyumbang 3.000 rupiah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua bilang begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Menjadi legitimasi, pembenaran dia mengaku semampunya begitu. Ibu Kartini itu mau nikah, minta kado kepada Ki Haji Soleh Darat. Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu mau nikah, minta kado perkawinan Mbah Soleh Darat. Apa kado perkawinannya? Tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Saya tanyakan kepada keturunan Ki Soleh Darat, itu naskah aslinya di Leiden, di Belanda. Itu tafsirnya, karangannya Ki Haji Soleh Darat. Itu katanya masih di Leiden, di Belanda. Kalau di Museum Rembang itu kopinya, bukan yang asli. Yang asli di Leiden, di Belanda. Itu Ibu Kartini mau kawin, mintanya kado Al-Quran berbahasa Jawa, yakni tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nah, kira-kira saya tanya kepada jamaah Riyadul Jannah, Anda kira-kira memantukan anak, orang-orang nyumbangnya itu surat Yasin. Tidak ada yang nyumbang uang, nyumbangnya itu surat Yasin, Yasin Fadilah, kumpulan doa tahlil, sholawat burda. Tidak ada yang nyumbang uang. Anda kira-kira marah atau kecewa? Ini Ibu Kartini
Ibu Kartini bisa punya pikiran, cinta ilmu. Cinta apa? Ilmu. Itu Ibu Kartini. Mau nikah mintanya kado perkawinan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Ini orang yang masih menyempatkan diri kebaikan. Syekh Yasin begitu, Syekh Alawi Al-Maliki juga begitu. Ulama-ulama dulu Masya Allah rata-rata begitu. Yang terakhir, ada satu hadis diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam karyanya Tarikhu Baghdad. Tarikhu Baghdad, sejarah Baghdad. Tanggal berapa Pak Syekhu di Unisma? 5 Mei ya. Insya Allah kami insya Allah ya. Di 5 Mei di Unisma. 5 Mei. Hari apa? Kamis malam Jumat kalau tidak ada uzur ya. Kalau tidak ada uzur insya Allah. Besok Kamis kami biksin lagi Torikoh di Belimbing. Torikoh. Jadi pokoknya yang baik-baik kita lestarikan. Kita tidak usah rumit-rumit bahsul masail, orangnya bermasail. Kita kadang-kadang bingung bahsul masail, orangnya bermasail. Jadi kita bahsul masail, tapi yang kitanya jangan bermasail dulu. Ya tetap dilanggengkan, bahsul masailnya dilanggengkan, NU-nya dipelihara, ukhuwah Islamiyahnya dipelihara, dijaga. Ya, ukhuwah Islamiyahnya dijaga. Apa yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga. Ya. Ahli sunnahnya dijaga, tapi tidak harus antagonis, bermusuhan antara sesama Muslim. Jangan bermusuhan antara sesama Muslim. Jangan bermusuhan, berbahaya. Berbahaya. Wa yuziqa ba'dukum ba'sa ba'din. Allah akan kita akan dibuat Allah merasakan siksa dari kita sendiri, bencana dari kita sendiri. Jangan sekali-kali. Ada orang tidak mau kunut, ada orang tidak mau tawassul, ada orang tidak mau ziarah kubur. Kita nasihati. Kita nasihati dengan pelan-pelan. Kita kasih tahu dalilnya seperti cara Bahazim Asy'ari ketika menjelaskan dalil-dalil ahli sunnah kepada mereka. Itu dengan lemah lembut. Maka mereka itu tunduk, maka mereka bisa diambil hatinya. Bahazim Asy'ari tidak menunjukkan permusuhan, tidak menunjukkan antagonis. Paham ya? Tidak menunjukkan apa antagonis. Jelaskan ini dalilnya. Saya tawassul di kuburan, itu dalilnya begini. Saya cinta kepada wali, itu dalilnya begini. Jelaskan baik-baik. Meskipun mereka kasar, meskipun mereka itu keras, tapi kita dengan lemah lembut. Kita dengan lemah apa? Lemah lembut. Itu akan mengangkat nilai kita sendiri, akan mengangkat nilai kita sendiri. Dan itu manhajud dakwah, metodologi dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tawassul, saya juga kunut, saya juga cinta wali. Tapi kalau dengan mereka saya jelaskan pelan-pelan. Oh ini hadisnya begini. Kita rileks ya. Kita rileks. Mereka menggebu-gebu kita tapi rileks. Ya, kita rileks, santai gitu. Santai, kita jelaskan baik-baik ya. Kita jelaskan. Seperti Mbah Hashim. Mbah Hashim itu begitu. Masya Allah, Mbah Hashim itu kalau ngajar, orang yang tidak suka dengan cara tradisi NU ikut ngaji semua. Ikut ngaji sama Mbah Hashim, mau mengambil hadisnya. Orang yang sama dengan NU juga ikut ngaji, orang yang tidak suka dengan tradisi NU juga ikut mengaji. Karena apa? Karena Mbah Hashim itu tidak mudah menunjukkan antagonis atau permusuhan. Itu cara Mbah Hashim Asy'ari, luar biasa. Maka Rasulullah SAW
Di dalam tarikh Baghdad, sejarah Baghdad, Rasulullah SAW mengatakan, la tattakhidu syai'an fihi ruh kharadan. Jangan sekali-kali menjadikan sesuatu yang bernyawa menjadi sasaran. Jangan lakukan kejahatan, pengeboman dan sebagainya. Jangan lakukan konflik fisik, debat dalam wilayah intelektual, diskusi dalam wilayah intelektual, tapi jangan sampai konflik fisik atau bunuh-membunuh sesama muslim. Kita debat dalam wilayah apa? Intelektual. Karena itu yang disayangi oleh Rasulullah SAW. La tattakhidu syai'an fihi ruh kharadan. Jangan jadikan sesuatu yang punya nyawa sebagai sasaran. Mutilasi tidak boleh. Pembunuhan kepada manusia tidak boleh. Apalagi kita ini sesama muslim. Tidak boleh. Itu muslim. Kita orang Sunni harus menunjukkan akidah yang Sunni, akhlak yang Sunni, perilaku yang Sunni, berkata yang Sunni, berbisnis yang Sunni. Semua, dari semua segmen harus arahnya kepada ahli sunnah wal jamaah, bukan ahlul fitnah wal jamaah. La tattakhidu syai'an fihi ruh kharadan. Yang terakhir, kami berpesan kepada jamaah Riyadul Jannah supaya memandang, ingat dan sadar bahwa kita ini ada di penghujung dunia. Kita ini bukan di awal dunia, tapi di penghujung mendekati penutupan dunia. Tidak lama lagi dunia ini akan ditutup oleh Allah. Idza syamsu kuwirat, tidak akan lama lagi. Idza samaa'un syaqqat, tidak akan lama lagi. Idza zulzilatil ardu, tidak akan lama lagi. Idza samaa'un fatarat, tidak akan lama lagi. Karena kita sudah di hari akhir, kita harus menjaga diri kita, iman kita, akhlak kita, anak-anak kita, tauhid kita, rezeki kita dijaga. Sholawat direnungi. Memang baca itu kadang-kadang tidak paham. Cuma orang yang tidak paham itu kadang-kadang lebih khusyuk daripada yang paham. Orang kalau tidak paham itu sunnah, dia kerjakan semua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dibaca semua karena dikira wajib. Tapi yang ustadz malah enggak baca karena tahu itu sunnah. Jadi kalau setelah dia tahu malah dia tidak mengajak, tidak mengamalkan. Yang tidak tahu malah mengerjakan. Aneh kan? Karena tahu itu sekedar sunnah, maka dia enggan mengerjakan. Sementara yang awam lebih mengerjakan. Itu aneh sekali. Maka sampai ada hadis do'if. Untung hadisnya do'if. Hadis do'if di Ihya Ulumuddin. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan orang di surga itu orang yang tidak pengalaman. Hadis ditetapkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Aksaru ahlil jannah al-bulhu.
kebanyakan mayoritas penghuni surga itu orang yang tidak pengalaman, tidak tahu caranya korupsi surga, nggak pengalaman, nggak pernah menuntut suami baju yang mahal, nggak pernah suami dituntut gaya hidup yang mahal, istri ini karena tidak pengalaman, maka dia neriman, dibelikan kerudung 10.000 dapat 3 sudah senang, karena tidak pengalaman. Ahli surga, aksaru ahlil jannah al-bulghu, kebanyakan penghuni surga itu tidak pengalaman. Al-bulghu itu jam'u ablah. Al-ablah man la yakunu khabira, orang yang tidak pengalaman. Jadi ada hadis, cuma dhaif hadisnya dhaif, tapi hadis itu ditetapkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga barokah, manfaat. Saya mintakan Fatihah untuk Ki Abdul Rahim dan sesepuh-sesepuh dan anggota Riyadul Jannah yang telah mendahului kita semua saja. Dan saya minta Fatihah untuk sepupu kami di Jombang, malam ini dimakamkan, putrinya Ki Haji Sohib Bisri, pengasuh Pondok Denanyar, keluarga Gus Ipul, keluarga Gus Solah, ya. Jadi bakyu kami, bakyu sepupu dengan kami, Bu Zainab binti Ki Haji Sohib Bisri, Sohib Bisri Samsuri, Ki Haji Abdul Rahim dan sesepuh-sesepuh Riyadul Jannah, anggota Riyadul Jannah yang telah mendahului kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat, wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jinana mazawiyahum, Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahaliya khairan min ahalihim, Allahumma innahum atauka wa anta khairu ma'mulin bih, Allahumma akrim manazilahum ووسع مداخلهم، اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم، وتوفنا وتوفهم مسلمين، وتوفنا وتوفهم مؤمنين، وتوفنا وتوفهم محسنين، اللهم اختم لنا ولهم بحسن الخاتمة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mohon untuk tetap jangan meninggalkan majlis sebelum majlis ini ditutup dengan doa, dan kami mohon maaf untuk kembali ke tempat istirahat kami. Kami mohon maaf khususnya para habaib, putra dari Kiai Haji Abdul Rahim dan para anggota jamaah Riyadul Jannah. Mohon maaf, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.